kita semua bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Saat ini kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Biar semua selamat pagi adik-adik, shalom. Shalom. Apa kabarnya semua? Baik Kak. Ya, kakak yakin kalian semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan bersukacita karena hari ini kita kembali beribadah untuk memuji Tuhan. Adik-adik semua udah siap kan untuk memuji Tuhan? Siap Kak. Oke, kalau gitu kita semua akan memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita saat ini, dan adik-adik akan memuji Tuhan dan bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Di ibadah kita saat ini adik-adik ada beberapa lagu yang baru, tapi kakak minta adik-adik biarpun lagunya baru, kita sama-sama ya tetap menyanyi memuji Tuhan, biar bisa sama-sama belajar lagu-lagu yang baru. Siap adik-adik? Siap Kak. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Bapakku Baik. Karena Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuliakan Tuhan, mau menyembah Tuhan. Bapakku baik, Kau sungguh baik.
adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya benar Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kasih setiamu kepada kami, untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi dalam tidur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Tiada kurang suatu apapun dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran, dan nafas kehidupan yang baru daripada-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berbakti, beribadah, memuji muliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan Yesus mengundang hadirat Roh Kudus-Mu hadir di rumah kami masing-masing, di rumah adik-adik kami masing-masing Tuhan, dan menjamah setiap adik-adik kami, mengurapi adik-adik kami dan memberkati mereka sehingga mereka bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati mereka, memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati mereka dan dengan segenap jiwa mereka, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sekarang akan memuji Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Haleluya. Ya, kita mau nyanyikan pujian ini. Ada kuasa dalam pujian. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya adik-adik, sambil bertepuk tangan. Ya, oke.
Adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Semuanya duduk yang baik. Sekarang siapkan Alkitabnya. Semua duduk yang baik ya. Kita mau menyanyikan lagu Pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Halo, Koko sama Jemima lagi ngapain? Lagi membaca kitab. Loh, kok sudah baca Gemas sih? Bukan baca Gemas. Baca apa kok? Baca Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Oh, Papa kira membaca Gemas. Kan gemasnya kan malam. Oh gitu ya. Lupa kita menyapa teman-teman kita di rumah. Halo teman-teman, apa Hai. kabarnya? Teman-teman membaca Gemas enggak ya? Gemas itu apa sih, Mim? Gemas itu adalah gerakan membaca Alkitab setiap hari. Oh, gerakan membaca Alkitab setiap hari seperti ini loh. Ayo, semua punya enggak di rumah? Ininya punya enggak di rumah? Tunjukin supaya teman-temannya tahu, jangan-jangan mereka hilang punyanya. Ayo, masih ada semua ya Gemasnya? Siapa yang rajin membaca Gemas melakukan Gemas di rumah? Ya, harus rajin ya. Namanya gerakan membaca Alkitab setiap hari. Jadi bacanya kapan ya? Setiap Hari. Setiap hari membaca berapa sih kok? 4. 4 pasal ya. Setiap hari baca 4 pasal loh. Kalau 4 pasal setiap hari, kita kapan selesai baca Alkitab? Selama 1
tahun. 1 tahun loh. Jadi tahun 2021 ini kita harus sudah selesai baca Alkitab ya. Jangan lupa ya, ikuti sama-sama yuk. Gemas. Tapi hari ini kita bukan mau cerita gemas kan? Iya. Iya. Kita mau cerita yang lain. Tadi ternyata Koko Joshua sama Jemima sudah baca Alkitab. Dari mana tadi? Yuk kita baca dulu lah. Dari mana ya? Dari Kisah Para Rasul berapa tadi Mim? 16 16 sampai 34. Iya, 19. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Nah, ini Pak Pendeta biasanya membacanya secara bergantian ya. Kalau membaca gemas juga sama. Jadi hari ini mau praktek dulu membaca gemasnya. Ya, tapi sebelum baca kita berdoa dulu lah ya. Ya, bisa Koko pimpin doa untuk baca Alkitab. Oke ya. Ya sama-sama ajak temannya yang sana. Yuk kita berdoa mau baca Alkitab. Ya, silakan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan dan akan membaca Alkitab. Tuhan tolonglah agar firman ini dapat menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Amin. Iya. Kita akan membaca, adik-adik ikuti ya. Kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai dengan 34. Kita akan membaca di sini, kami akan baca 6 ayat. Baru nanti adik-adik bisa ikuti ya. Yuk mulai biasanya dari Jemima loh selalu yang pertama. Ayo silakan Jemima. Mulai ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dengan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Sekitar itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ya, Koko ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi di kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu
dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Iya, Bapak yang lanjuti ya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya adik-adik, pagi ini sengaja Pak Pendeta mengajak kita membaca. Biasanya Pak Pendeta langsung cerita. Kenapa? Karena gereja kita adik-adik sedang mengadakan ini loh, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Dan adik-adik ternyata dari membaca sudah jelaskan ceritanya? Sudah belum? Sudah jelas belum Nima ceritanya? Sudah. Kan? Koko sudah jelas belum? Sudah. Jadi sebenarnya kita bisa mengerti sendiri. Nah, Pak Pendeta mau jelaskan sedikit ceritanya ya. Jadi kalau kita memperhatikan ceritanya ini adik-adik, itu cerita tentang Paulus dan Silas di penjara Filipi. Kenapa sih di penjara? Kira-kira mengapa di penjara Paulus dan Silas? Kenapa sampai di penjara? Apakah dia curi ayam? Enggak. Enggak ya. Dia mukul orang? Enggak. Enggak. Ngapain dia di penjara ya? Kenapa? Masih bingung. Masih bingung. Kok kenapa kira-kira di penjara ya? Dalam cerita tadi. Ya Pak Pendeta ceritakan aja ya, karena kami tidak dipesani ya tadi, spontan ini namanya. Jadi adik-adik, Paulus dan Silas itu di penjara bukan karena mencuri, bukan juga karena berbohong, tapi Paulus di penjara karena dia menolong seorang yang kerasukan roh tenung kan. Ada seorang perempuan yang mengikuti Paulus dan Silas dan dia kerasukan roh tenung. Ya kemudian mengejek Paulus dan Silas, ya kan. Akhirnya Paulus dan Silas apa? Mengusir roh tenung itu. Dan tertolong gak wanita tadi? Tertolong. Jadi roh tenungnya pergi. Tapi ada loh yang marah. Siapa? Bosnya wanita itu. Karena dengan wanita itu kerasukan roh tenung, bukan wanita ini ya, wanita itu dicerita, maka bosnya dapat uang. Karena yang kerasukan tenung itu bisa untuk cari uang. Nah, waktu disembuhkan berarti yang kerasukan tenung masih ada tenungnya enggak? Ada setannya enggak? Enggak. Enggak ada. Makanya bosnya lapor ke pejabat. Itu Paulus dan Silas membuat keonaran di kota kita. Ayo tangkap dia. Nah, karena bujukan bos inilah Rasul Paulus dan Silas akhirnya ditangkap. Kemudian diapain? Setelah ditangkap dibawa kemana? Penjara. Ke penjara. Siapa yang pernah ke penjara? Ada yang pernah ke penjara? Enggak. Belum pernah ya. Di penjara itu enak enggak? Tidak. Enggak enak. Dan Paulus dan Silas dipesenin nih sama pejabat tadi. Yang bosnya tukang tenung. Kalau nanti ditahan, hati-hati ya. Ini orang berbahaya nih. Harus ditahan di ruangan yang paling tengah. Dan waktu ditahan, kakinya di apa? Ikat. Dibelenggu, diikat. Pakai kayu, pakai besi. Bisa gitu ya, dibelenggu. Nah kira-kira kalau adik-adik dimasukkan dalam penjara, sedih atau sedih ya? Sedih atau senang? Sedih. Sedih lah. Paulus Silas sedih atau tidak? Sedih. Sedih juga. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Koko baca tadi, ngapain dia? Waktu di dalam penjara ngapain? Memuji dan menyembah Allah. Iya lo nyanyi lo. Ada kuasa dalam pujian. Mungkin nari-nari ya gitu ya.
ada kuasa dalam pujian. Dan dia nyanyinya keras-keras loh adik-adik. Karena tadi diceritakan apa di Alkitab? Tahanan yang lain dengar. Coba kalau nyanyi bisik-bisik. Ada kuasa dalam pujian. Cuma lip sync, nggak dengar, ya kan? Tapi nyanyi keras, yang lain dengar nggak? Dengar. Ada kuasa dalam pujian, ya, yang lain dengar. Nah, suatu ketika mereka sedang menyanyi malam-malam itu, tiba-tiba terjadi apa? Tadi terjadi apa? Gempa. 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 Gempa itu seperti apa sih? Goyang-goyang aneh-aneh. Goyang. Tapi kali ini gempa bukan hanya goyang. Apa yang terjadi? Semua pintu-pintu penjara terbuka. Semua belenggu terbuka. Nah, kira-kira ini kok, kalau kamu di penjara nih, ya kan, Didik di penjara, berdua di penjara. Ya, Kemudian tiba-tiba pintu penjara terbuka, kakinya terbuka ikatannya. Apa yang kamu lakukan? Kabur. kabur. Pasti kabur ya. Mumpung ada kesempatan, kabur. Nah, adik-adik pada waktu lihat semua itu, semua terbuka. Ada loh yang takut. Siapa yang takut? Kepala penjara. Dia tiba-tiba kan terbangun. Loh, kok pintu terbuka? Loh, kok tahanan gak ada semua? Aduh, matilah aku ini. Akhirnya dia apa? Menghunus pedang. Mau ngapain? Bunuh diri. Bunuh diri. Waduh. Tapi kenapa dia bunuh diri? Karena takut. Dia harus bertanggung jawab karena tahanannya pergi, ya kan? Iya. Tapi pada waktu mau bunuh diri, Pak, stop Pak, jangan bunuh diri. Kami masih di sini. Siapa yang masih di situ? Paulus dan jadi Paulus dan Silas nggak seperti Koko dan Mima ya kabur. Dia tetap di situ, adik-adik. Nggak seperti adik-adik juga. Dia tetap di situ. Jangan bunuh diri. Saya tetap di sini. Kami tidak lari, kami di sini tenang saja. Akhirnya kepala penjara itu gimana? Wah, dia senang, sedih, campur aduk lah ya. Ya, kemudian dia jumpai siapa? Ngomong apa sama Paulus dan Silas? Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Nah, coba dibaca ayat 31. Apa yang dia harus lakukan? Coba dibaca ya, Koko sama Jemima kelas-kelas baca. Yuk, 1, 2, 3. Ayat 31. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan Seisi rumahmu. Iya, jadi Paulus tinggal di situ. Kemudian ketika kepala penjara tanya, dia bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Dan apa katanya? Engkau dan seisi rumahmu. Jadi adik-adik, kita tahu ya kenapa Paulus nggak pergi? Karena dia ingin menyelamatkan kepala penjara. Kenapa Paulus tidak pergi dan Silas? Karena juga dia bersaksi. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Udah percaya belum adik-adik? Koko percaya Tuhan Yesus enggak? Mima? Iya, Nah, punya enggak sih teman yang belum percaya Tuhan Yesus? nggak ada sih bagi aku. Enggak ada temanmu yang enggak percaya? Koko ada enggak temannya yang enggak percaya? Semua percaya. Pernah ngobrol enggak? Pernah ngobrol tentang Tuhan Yesus enggak? Enggak pernah ya? Dede enggak pernah juga? Pernah sih. Pernah. Ngobrolnya apa? Ngobrol waktu di Zoom ini selalu istirahat. Ngobrol itu tentang corona, tentang Tuhan menyembuhkan corona. Oke, ya karena Zoom sekolah maksudnya ya. Ya. Setelah Zoom sekolah, waktu break ya, Waktu ngobrol-ngobrol. break. Iya, Koko pernah loh waktu itu, masih ingat kok, enggak kok, waktu di Palembang. Sama tukang es. Ya, tukang es yang di pinggir sekolah, yang Koko mau beli es, kemudian tanya,
Om orang apa sih? Ya. Terus omnya bilang, saya bukan orang Kristen. Kokonya bilang apa? Ingat gak? Kenapa om gak percaya Tuhan Yesus? Yang waktu di pinggir sekolah. Iya, kokonya sudah lupa. Jadi kita harus belajar cerita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya percaya Tuhan Yesus kita bisa selamat. Jadi harus kita ceritakan seperti tadi Rasul Paulus dan Silas bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kira-kira Koko sama Mima mau nggak bercerita kepada orang lain? Percaya Tuhan Yesus loh biar selamat. Bisa enggak? Bisa. Koko gimana? Iya, harus cerita ya kepada orang lain. Ya, karena Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Jadi adik-adik, ceritanya hari ini begitu seru ya. Karena di tengah-tengah di penjara pun Rasul Paulus dan Silas tetap memikirkan orang lain supaya orang lain bisa selamat. Nah, tapi jangan keliru ya. Pak Pendeta nggak lupa tuh kasih ayat hafalan. Ya, tetap kasih ayat hafalan lu Mim. Ya kan? Kira-kira ayat hafalannya yang cocok dari mana ya? Nggak tahu. Ya, dari ayat tadi aja lah. Ayat 31. Yuk kita sama-sama baca yuk Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Gampang ya. Dari mana? Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Oke, boleh kita hafal? Supaya teman-teman yang di sana hafal juga ya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hafal? Ya, sekali lagi ya teman-teman yang di sana. Oke ya, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kita percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sudah hafal ya? Jadi adik-adik, kita bisa mengenal Tuhan Yesus karena ada orang yang menceritakan. Kita juga bisa mengenal Tuhan Yesus melalui apa? Pembacaan Alkitab bisa. Ya, jadi hari ini Pak Pendeta selain menyampaikan pesan cerita, Pak Pendeta ingin ajak adik-adik ingetin papa mamanya. Papa, mama, katanya di gereja ada gerakan, ada gemas loh. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, dari baca kita bisa kenal sama-sama loh ya. Jadi untuk mengakhiri rangkaian cerita ini kita sampaikan salam gemas ya. Yuk sama-sama 1, 2 salam gemas ya. 1, 2, 3 salam gemas. Mari kita doa ya. Pak Pendeta yang akan pimpin doa kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan Yesus untuk kami bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Di dalam namamu kami berdoa. Yuk sama-sama katakan amin.
Karena apa? Karena di dalam puji-pujian Allah bertata di atasnya. Ya. Dan jangan lupa adik-adik ya, adik-adik tetap harus senantiasa setiap hari membaca Alkitab. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, bisa membaca Alkitabnya dibacakan sama papa dan mamanya ya. Jadi adik-adik tetap melakukan gemas bersama papa dan mamanya, bersama dengan keluarganya dan bersama di rumah masing-masing. Ya. Sekarang adik-adik kita mau persembahan. Nanti persembahannya adik-adik bisa bersama dengan persembahan papa mama, bersama dengan persembahan orang tuanya ditransport ke rekening gereja ya. Nah, kita siapkan persembahannya, kita mau nyanyi lagu Dia harus semakin bertambah. Kita mau berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus, di mana kami bisa memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu dengan sepenuh hati kami dan juga dengan segenap jiwa kami, dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Sumardi. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman yang telah disampaikan Engkau meteraikan dalam hati adik-adik kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu bisa menuntun adik-adik kami, sehingga dari hari ke hari, sehingga mereka bisa semakin cinta Tuhan Yesus dan semakin dekat pada Tuhan Yesus. Tolong adik-adik kami ini Tuhan Yesus, biarlah mereka senantiasa menjadi anak yang baik, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mereka juga senantiasa mau rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari Tuhan Yesus, karena firman-Mu itu ada, biarlah bisa menjadi pelita bagi mereka, bagi kaki mereka Tuhan, dan menuntun mereka
kehidupan adik-adik kami Tuhan Yesus dari hari ke hari. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan Yesus, iman mereka semakin dikuatkan. Mereka semakin bertumbuh imannya dalam pengenalan dan kasih akan Tuhan Yesus. Semakin mengasihi Tuhan Yesus dan selalu mentaati dan menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus menyerahkan orang tua, adik-adik kami ini Tuhan Yesus dalam pekerjaan dan usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Berikan semua adik-adik kami semua ini Tuhan Yesus beserta keluarganya, beserta orang tuanya, kekuatan, kesehatan. Biarlah Engkau saja yang senantiasa menyertai, menjagai, melindungi adik-adik kami semua ini Tuhan, dan membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan senantiasa menolong kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap setia kepadamu Tuhan, tetap setia untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus, baik itu setiap hari Minggu maupun di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Salam, dah.